Selepas era itu, begitu memasuki periode Liga Champion yang dimulai tahun 93, itu tidak pernah ada lagi klub asal Eropa Timur yang bisa juara Liga Champion. Tidak pernah ada lagi. Oke, balik lagi di Gocek Bung Towel. Kali ini saya mau bahas tentang klub Sheriff Tiraspol. Tapi tidak semata-mata tentang klub ini. Saya mau kasih insight yang lebih luas. Ini memang tidak semata-mata soal review matchday 2 Liga Champion yang terjadi kejutan ketika klub Sheriff Tiraspol mengalahkan Real Madrid, klub raksasa Galacticos, menang 2-1 Tiraspol di Santiago Bernabeu. Jadi itulah kejutan paling mutakhir, paling dahsyat di matchday atau di Liga Champion musim ini. Ketika Real Madrid takluk di kandangnya sendiri, di rumahnya sendiri oleh klub antah berantah Sheriff Tiraspol. Bayangin tuh, siapakah sih Sheriff Tiraspol? Nah, inilah saya mau memberikan insight-nya. Walaupun matchday 2-nya minggu lalu, tapi karena saya mau memberikan insight-nya, jadi bukan semata-mata soal skor 1-2-nya. Nah, bicara Real Madrid, musim ini sebetulnya balik lagi ke Bernabeu. Jadi mereka main lagi Liga Champion di Bernabeu setelah sebelumnya mereka main di Valdebebas. Nah, sayangnya rekor di Bernabeu ini Liga Champion mereka langsung kalah oleh Sheriff Tiraspol 1-2. Yang artinya dari 7 kali pertandingan terakhir Liga Champion di Bernabeu, Madrid baru mengoleksi 1 kali kemenangan, yaitu di musim 2019-2020 lawan Galatasaray. Itu satu-satunya kemenangan Real Madrid di 7 pertandingan terakhir Liga Champion yang terjadi di Bernabeu. Karena hanya 1 kali menang dari Galatasaray tadi musim 2020, lalu 4 kali kalah. Kalah 0-3 dari CSKA pernah, kalah 1-4 dari Ajax, kalah 1-2 dari Manchester City, lalu kalah 1-2 terakhir dari Sheriff Tiraspol. Sementara 2 kali draw adalah lawan Club Brugge 2-2 dan juga lawan PSG. Jadi lucunya itu tuh, di Bernabeu 7 pertandingan terakhir Liga Champion, Madrid pacaklik menang. Sulit menang. Bahkan di pertandingan terakhir yang dipikirnya seperti kelasnya David and Goliath, justru tumbang, tersungkur oleh klub antah berantah Sheriff Tiraspol. Jadi kalau bicara Sheriff Tiraspol, ini memang sebuah kejutan, sebuah keajaiban, sebuah miracle yang luar biasa. Saya pikir ini sebuah highlight yang luar biasa untuk Liga Champion musim ini. Klub antah berantah Sheriff Tiraspol itu bisa menumbangkan Madrid. Bayangin, Madrid itu kan pengoleksi 13 gelar Liga Champion. Galacticos, rumahnya para pesepak bola terbaik dunia. Stadionnya megah, Bernabeu, luxury lagi mewah. Nah, justru tersungkurnya oleh kerikil kecil yang namanya Sheriff Tiraspol. Jadi kalau dalam konteks kejutan, ini jelas konteks kejutan atau keajaiban yang sangat luar biasa dalam sepak bola. Sebuah hal yang patut menjadi digarisbawahi, dicetak miring, ditebalkan gitu loh. Karena ini memang sesuatu yang jarang terjadi. Kalau secara psikologi sepak bola, buat Madrid mungkin menghadapi Sheriff Tiraspol, ada sadar atau tidak sadar dalam dalam alam bawah sadarnya mereka ada menganggap remeh. Karena yang datang kan Sheriff Tiraspol, klub yang belum pernah tampil di Liga Champion. Sebelumnya nggak pernah main di Liga Champion, Sheriff Tiraspol. Jadi pasti ada kecenderungan itu di Real Madrid. Alam bawah sadar mereka secara tidak langsung menganggap enteng. Sebaliknya, buat para pemain Sheriff Tiraspol, buat klub Sheriff Tiraspol itu, lawan Madrid seolah-olah menjadi pertandingan seumur hidup. Pertandingan paling penting seumur hidup atau sepanjang sejarah klub itu. Jadi saat menghadapi Madrid, mereka menganggapnya begitu penting, begitu maha,
dahsyat pertandingan itu sehingga mereka mengerahkan seluruh kemampuannya, karena buat mereka seolah-olah itulah pertandingan seumur hidup atau pertandingan terpenting seumur hidup mereka, yaitu menghadapi Real Madrid. Dan luar biasanya hasilnya sangat mengejutkan, mereka bisa menang 2-1 di Santiago Bernabeu. Pertanyaannya, siapakah Sheriff Tiraspol? Sheriff Tiraspol adalah sebuah klub yang berasal dari wilayah yang namanya Transnistria. Jadi ibu kotanya Tiraspol. Jadi sebuah wilayah yang unrecognized sebetulnya kalau kita baca tentang Transnistria ini, sebuah wilayah yang tidak dikenal, unrecognized. Jadi kalau kita baca itu adalah sebuah wilayah yang memisahkan diri dari negara asalnya. Jadi sebuah wilayah semacam provinsi gitulah yang memisahkan diri, breakaway land dari negara asalnya Moldova. Jadi negara asalnya Moldova, hanya mereka kemudian memisahkan diri, memproklamirkan kemerdekaannya mereka sendiri walaupun belum diakui atau tidak diakui oleh PBB. Ibu kotanya Tiraspol dan mereka kompetisinya di Liga Moldova. Dan mereka jagonya Liga Moldova. Makanya kemudian mereka bisa tampil di Liga Champion dengan merangkak meniti dari kualifikasi 4. Bayangin. Kualifikasi 4-nya lawan tim asal Albania. Kualifikasi 3-nya lawan tim dari Armenia. Kualifikasi 2-nya mereka mengarahkan Red Star Belgrade. Lalu kualifikasi terakhir playoff menuju grup penyisihan grup Liga Champion, mereka mengalahkan Dinamo Zagreb Kroasia. Jadi luar biasa tuh, terutama di kualifikasi mereka bisa melalui tahap-tahap yang cukup berat sampai akhirnya lolos ke penyisihan grup Liga Champion. Jadi sebuah fakta yang luar biasa. Lalu 2 pertandingan pertama mereka juga sangat luar biasa, menang dari Shakhtar Donetsk, menang dari Real Madrid. Jadi buat saya Sheriff Tiraspol membuat seluruh dunia berusaha ingin mencari tahu apa klub ini seperti apa, dari mana. Jadi mendadak Tiraspol, wilayah Transnistria, nama klub ini mendadak menjadi perhatian dunia, mencuri perhatian dunia. Nah, persoalannya akan sampai manakah Sheriff Tiraspol? Saya menganggap bahwa mereka akan main tanpa beban. Kalau bisa lolos sampai 16 besar sudah pencapaian yang luar biasa. Tapi kalau tidak lolos pun ya menurut saya adalah hal yang normal untuk tim yang baru pertama kali lolos main di fase grup Liga Champion. Karena apa? Karena bicara soal klub-klub wakil dari Eropa Timur, sebetulnya di Liga Champion mereka sulit bersaing. Saya ulangi lagi. Sejak era Liga Champion, klub-klub asal Eropa Timur itu sulit sekali bersaing. Jadi kalau kita tahu bahwa sejarah Liga Champion tahun 55 sampai 92 itu dikenal sebagai European Cup. Piala Champion kalau orang kita menyebutnya. Nah, di masa itu klub-klub asal Eropa Timur masih ada yang bisa juara. Contohnya 86 Steaua Bukares, Rumania. Lalu tahun 91 ada Red Star Belgrade, itu juara Liga Champion. Nah, 2 klub itulah dari Eropa Timur yang mencatatkan dirinya sebagai juara Piala Champion. Selepas era itu, begitu memasuki periode Liga Champion yang dimulai tahun 93, itu tidak pernah ada lagi klub asal Eropa Timur yang bisa juara Liga Champion. Tidak pernah ada lagi. Prestasi terbaik klub Eropa Timur di Liga Champion itu tahun 99. Dinamo Kiev eranya Andriy Shevchenko dan Sergei Rebrov itu sampai ke babak semifinal. Itu prestasi terbaik klub Eropa Timur. Dinamo Kiev tahun 99 semifinal Liga Champion. Berikutnya yang bisa mendekati itu adalah Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk itu sampai babak perempat final Liga Champion 2011. Shakhtar Donetsk. Selebihnya Shakhtar Donetsk pun sampainya di babak 16 besar paling banter. 2015-2018 Shakhtar Donetsk. Klub Eropa Timur lainnya yang juga lumayan kiprahnya tapi terbaiknya baru sampai 16 besar ya Zenit Saint Petersburg sampai babak 16 besar di 2014 dan 16. Jadi sejak
era Steaua Bukares juara 86 dan Red Star Belgrade tahun 91 tidak pernah ada lagi klub Eropa Timur yang juara Liga Champion. Liga Champion sudah eranya klub-klub yang sangat kaya, singgasana para raja. Cek, lihat siapa-siapa yang juara sejak era Liga Champion. Tidak pernah ada klub dari Eropa Timur yang bisa bersaing. Ini faktor kondisi negaranya, geopolitik negaranya, sosial politik negaranya ikut berpengaruh. Apalagi Yugoslavia. Sejak selepas tahun 91 mereka kan pecah jadi 6 negara kan. Jadi setelah itu Red Star pun ikut melempem. Bahkan kan itu tadi, dia kalah di babak penyisihan, babak kualifikasi ronde 2 oleh Sheriff Tiraspol. Gagal ke babak penyisihan grup atau fase grup Liga Champion. Itulah fakta klub-klub Eropa Timur yang dulu pernah berjaya lewat bendera Steaua Bukares dan juga Red Star dan kini melempem. Bendera mereka saat ini diwakili oleh Shakhtar Donetsk yang terbaik sampai perempat final 2011. Lalu Dinamo Kiev juga masih berkiprah tapi seringkali gagal di grup. Dan juga Zenit Saint Petersburg. Baru sampai itu. Jadi kalaupun Shakhtar Donetsk gagal di fase grup Liga Champions lalu mereka turun ke Europa League atau dulu Piala UEFA, prestasi terbaik klub Eropa Timur ya di Piala UEFA. 2009 Shakhtar Donetsk juara Piala UEFA. Jadi itulah insight yang mau saya berikan. Dimulai dengan kehebatan Sheriff Tiraspol menciptakan sebuah kejutan keajaiban yang sangat besar, menumbangkan Real Madrid Galacticos di rumahnya sendiri Bernabeu. Tapi saya melihat bahwa untuk ke fase selanjutnya klub-klub Eropa Timur masih pasti sangat kesulitan untuk berkiprah. Bisa di fase grup saja menurut saya sudah pencapaian yang luar biasa dari klub yang berasal dari wilayah yang memisahkan diri dari negara asalnya Moldova. Jadi itulah insight yang saya mau berikan dengan kehadiran Sheriff Tiraspol dan juga fakta di belakang mereka bahwa klub-klub Eropa Timur tidak pernah berjaya lagi atau juara di ajang Liga Champion. Sekali lagi jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap di Gocek Bung Toel.